Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat, salam jumpa dengan saya Zaiul Haq dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Selain rasa, penyajian suatu hidangan menjadi hal penting dalam kuliner. Seperti sate marangi di kota Bandung ini yang disajikan dengan cara unik. Dinamai sate porosot yang memiliki arti melorot dari tusuk satenya. Penasaran? Berikut liputannya. Ragam jenis sate selalu nikmat disantap saat lapar tiba. Aromanya apalagi seolah sudah memanggil-manggil bahkan dari kejauhan. Sebut saja sate ayam, sate jeroan, hingga sate daging sapi. Semuanya memiliki rasa khas aroma bakar saat dikunyah. Dari banyaknya jenis sate, sate marangi menjadi salah satu yang banyak disukai. Tapi kali ini sate marangi yang disajikan unik karena tidak seperti sate marangi pada umumnya. Sebelum sampai ke meja penikmatnya, daging sapi dimarinasi bumbu marangi hingga meresap. Selanjutnya daging ditusukkan pada tusuk sate seperti biasa. Sate lalu dibakar di atas arang. Sebelum matang, sate kembali dilumuri bumbu marangi dan kembali dibakar. Saatnya penyajiannya tiba. Hot plate panas telah disiapkan dan sate marangi matang diporosot ke atas hot plate. Dalam bahasa Sunda, porosot memiliki arti melorot. Ya betul, daging sate dilepas dari tusuknya dan siap untuk disajikan. Cara ini bertujuan untuk memudahkan penikmatnya saat menyantap sate. Sate porosot mungkin dari memang kesukaan saya sate, jadi saya punya cara makan yang berbeda yang menurut saya enak untuk dinikmati. Jadi sate diporosotin, campur kuah, aduk sama nasi, makan. Meskipun cara menyantapnya dimodifikasi, tetapi ciri khas dari sate tidak hilang dari identitasnya. Terlebih rasanya yang nikmat dengan daging yang empuk. Sempat berburu sate sih kemana-mana ya. Ini sate di DKW ini cukup unik sih menurut saya. Dengan cara penyajian yang saya dagingnya dilepas-lepasin ini juga memudahkan saya untuk mencicipi ya, maksudnya untuk makan gitu ya. Terus dari rasa juga beda dengan yang lain gitu. Dia lebih kerasa dagingnya, terus bakarannya juga, dan bumbunya juga enak. Seporsi sate porosot di Jalan Balong Gede, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp40.000. Dian Permatasari, Bandung. Masih tentang sate, bagi Anda pecinta kuliner sate, mungkin biasanya menyantap sate dengan bahan baku daging ayam, kambing, ataupun sapi ya. Nah, di Bekasi ada sate yang cukup unik, bahkan terbilang ekstrim, lantaran menggunakan daging biawak. Selain dapat menikmati sensasi makan daging biawak, sate ini juga dipercaya dapat mengobati penyakit. Jalan Raya Perjuangan, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, dikenal sebagai sentra penjualan sate biawak di Bekasi. Di lokasi ini sedikitnya ada 7 penjual sate biawak yang berjualan sejak tahun 80-an. Para penjual di sini pada umumnya merupakan generasi kedua yang memiliki menu khas turun-temurun. Selain warga Bekasi, pembeli sate biawak datang dari berbagai wilayah seperti Jakarta, Karawang, dan Tangerang. Bahkan ada pula yang sengaja datang dari luar daerah seperti Lampung, Semarang, dan Bali. Selain penasaran dengan cita rasa sate biawak, pembeli dari luar daerah pada umumnya bertujuan untuk pengobatan. Sate biawak dipercaya dapat mengobati penyakit kulit, asma, dan meningkatkan vitalitas. Ya kapan? Saya pernah 2 kali. Beli buat pengobatan juga. Iya. Ini berapa kali yang kesini Pak? Yang ketiga. Yang ketiga. Khasiatnya gimana Pak? Khasiatnya sih kerasa. Kita buat orang tua kan sakit kulit juga. Kita makan bingung gitu. Makan
cuman nggak ngomong sate Jawa. Iya, iya. Oh, gitu, iya. Kayak sate apa gitu. Semenjak agak reaksi ada gatal aja gitu, baru jajal. Iya. Tapi alhamdulillah sih mendingan gitu. Udah ada reaksinya gitu. Berarti sate biawak ini buat pengobatan nih Bu ya? Iya. Obat apa aja biasanya Bu? Ya kurang tahu aja, yang penting gatal saya tuh agak mending gitu, agak berkurang. Baru sekali tuh saya makan, baru sekali. Biasanya apa Bu? Bentuk sop atau sate? Sate aja. Sate aja. Lebih seneng di sate itu. Iya. Meski terbilang ekstrim, sate biawak tidak pernah kekurangan pembeli. Salah satu penjual sate bisa menghabiskan 4 ekor daging biawak dalam sehari atau setara 40 kg daging. Satu porsi sate biawak dibanderol dengan harga Rp20.000. Biawak, biasanya banyak. Apa aja Bang? Kalau minyak buat gatal-gatal, bakar, jatuh, makan butuh air, bisa mengobati. Berarti rata-rata pembeli untuk pengobatan ya Bang? Iya. Mantap dah. Mantap. Iya. Bang udah berapa tahun Bang ini? Ya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Kalau untuk konsumen dari mana aja Bang? Tergantung, kalau konsumen ada dari Karawang, Tangerang, Depok, Kampung, pelanggannya jauh-jauh ya. Seperti sate pada umumnya, sate biawak juga dapat disajikan dengan bumbu kacang dan bumbu kecap sesuai selera. Selain sate, di lokasi ini juga terdapat sop biawak dan biawak rica-rica. Nah, bagi Anda yang ingin merasakan sensasi kenikmatan sate biawak, harus datang pada sore atau malam hari. Karena para pedagang sate biawak ini buka mulai pukul 4 sore hingga pukul 12 malam. Dedi Beben, Bekasi. Usai jeda, kami akan menghadirkan informasi tentang kuliner serba tulang. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami segera kembali. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Isi akhir pekan Anda dengan berita-berita inspiratif dan yang tengah menjadi trending topik. Terlalu menyayangi hewan ternaknya, seorang warga di Sidoarjo membuat kandang kambing mewah yang menghabiskan dana 1 miliar rupiah. Jangan lewatkan redaksi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Ikuti perkembangan media sosial terkini bersama CNN Indonesia. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok terus merangkak naik. Di Jakarta misalnya harga ayam potong naik 15% dari sebelumnya. Membahas topik yang ramai diperbincangkan netizen bersama narasumber pilihan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Connected, Senin sampai Jumat jam 6 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia, mengupas berbagai isu menarik yang terjadi di Indonesia dan dunia. Perkembangan reshuffle Kabinet Jokowi, Presiden Joko Widodo kembali melempar kode mengenai kemungkinan melakukan reshuffle. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Dinosaurus ternyata nggak hanya ada di zaman purba. Saat ini pun ada dan hadir di depan para pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News, Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Sudah seharusnya pesta dimaknai dengan sukacita. Semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang ikut merayakannya. Datang dengan gembira dan sukarela menggunakan hak suaranya. Perbedaan pilihan adalah fakta demokrasi yang memperkokoh persatuan. Saya Daniar Akhri untuk CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya.
Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Kekerasan seksual ini ya seperti fenomena gunung es, apalagi kalau terjadi di institusi pendidikan. Problematika global ini mayoritas karena kurang komunikasi. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 6 sore di CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Kota Bandung dikenal sebagai destinasi wisata kuliner. Selain cita rasa makanan yang enak, di Bandung juga menyuguhkan beragam macam olahan tulang. Di antaranya tulang pada mie kocok dan camilan tulang ayam yang gurih dan enak. Siapa nih yang lagi cari referensi kuliner di Bandung? Nah, bagi Anda pencinta kuliner dan suka dengan olahan tulang, yuk merapat. Saya mau ajak Anda ke tempat mie kocok tulang yang ada di Jalan Mekar Makmur, Mekarwangi, Kota Bandung. Biasanya mie kocok terdiri dari mie, toge, dan kikil saja ya. Tapi di sini beda karena ada sajian tulang yang melimpah. Aduh, ini banyak banget sumpah. Jadi kayak bukan mie kocok pakai tulang, tapi tulang di mie kocokin. Bingung nih mau dikocoknya kayak gimana, jadi mendingan dipindahin dulu aja kali ya tulangnya. Iya. Dalam sehari 1 kuintal tulang iga habis terjual. Bahkan saat akhir pekan, tulang sapi yang digunakan bisa sampai 2,5 kuintal loh. Tidak hanya iga saja, bagian tulang sapi yang lainnya pun disajikan. Judulnya sih tulang, tapi sebenarnya ini tuh ada dagingnya. Terus dagingnya lembut lagi. Enak pokoknya. Mie kocok tulang yang berjualan di tenda kaki 5 ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai habis. Ya cari ide aja lagi. Pakai tulang ya ternyata bagus responnya. Ya keterusan aja. Kemarin kan banyak YouTuber kesini, katanya lumayan enak. Kuah dari kuahnya juga enak gitu. Kan dari kaldu daging. Sensasi menggerogoti daging langsung dari tulangnya membuat pelanggan ketagihan. Apalagi sajian mie kocok ini berbeda dengan yang lainnya. Enak sih Mbak. Soalnya ini kan jarang-jarang ya, bisa orang mie kocok kan kikil, pakai kikil aja. Ini pakai tulang, jadi si kuahnya itu jadi coklat begini. Aku sih suka gitu, enak gurih jadinya gitu. Kalau tadi Mita mencoba kuliner tulang sapi, kali ini saya akan mencicipi kuliner tulang ayam. Nah, di kawasan Dipati Ukur, Kota Bandung ini, tulang ayam dibuat menjadi camilan yang renyah dan crispy. Tidak semua tulang ayam bisa dijadikan camilan seperti ini ya, hanya tulang bagian punggung saja. Pastikan masih ada daging yang menempel pada tulang agar saat proses perebusan dan pengukusan, tulang tidak hancur. Proses pertama itu buat ngilangin bau dari tulangnya sama bau dari darah. Jadi supaya biar wangi gitu, kita rebus pakai air biasa plus pakai daun jeruk. Itu tuh buat ketentuan lamanya itu tuh tergantungnya dari banyaknya si tulangnya juga berapa kilonya, dan itu kita bisa ngelihat lah ya kalau udah mendidih si airnya baru kita bisa angkat. Udah diangkat lalu tiriskan sebentar, setelah itu ada proses kedua. Proses kedua itu yaitu buat bumbuin si daging tulangnya ini, jadi biar lebih meresap dan ketika dipres itu jadi ada rasanya kayak sekarang gitu kan. Nah itu tuh kita pakai bumbu sendiri. Yaitu bumbu kuningnya itu kita bikin sendiri plus dibumbuin rempah-rempah yang lain, dan itu rebusan tahap kedua kayak gitu. Nah udah kayak gitu baru dipresto. Sensasi renyah didapatkan dari lumuran tepung yang membalut tulang ayam. Untuk memasaknya, celupkan dulu tulang ayam ke dalam adonan tepung basah yang sudah dibumbui. Kalau sudah terlumuri, masukkan ke tepung kering dan digoreng di minyak panas.
Jika warnanya berubah coklat keemasan, tandanya tulang ayam sudah siap diangkat. Biar makin mantap, bisa pilih 2 bumbu pilihan nih. Ada bumbu basah seperti chili oil dan saus Bangkok, ada pula bumbu kering bubuk berbagai rasa. Favoritnya adalah rasa kimchi. Yuk kita coba. Sekilas nih, kalau saya nggak dikasih tahu ini adalah tulang, saya nggak tahu kalau ini tulang karena rasanya benar-benar gurih, aroma tulangnya udah nggak berasa, dan yang jelas ditambah bumbu-bumbu seperti ini semakin menggugah selera. Kita coba lagi ya. Olahan tulang ayam ini mempunyai banyak penggemar loh. Sensasi menikmati jajanan unik ini menjadi pengalaman berbeda yang patut dicoba. Enak, lagian si tulangnya nggak kecium bau gitu, crispy-nya kerasa banget. Kedua olahan tulang tadi dapat menjadi referensi saat berwisata kuliner di Kota Bandung, terutama bagi Anda pencinta tulang-tulangan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Tahukah Anda dengan bakso cuangki? Kuliner ini banyak ditemukan di Kota Bandung. Cuangki yang memiliki arti cari uang jalan kaki, di mana jualannya dengan cara dipikul dan berkeliling. Berbeda dengan cuangki ini, sajiannya dilengkapi dengan tetelan sapi dan kuah lekok. Bandung memang menjadi pusatnya kuliner. Aneka jajanan banyak dijumpai di setiap tempat, dari yang murah sampai mahal, tradisional hingga internasional ada di sini. Karena tempatnya sejajar dengan stasiun kereta api Bandung, maka namanya Cuanki Stasiun. Walau menjual makanan kaki lima, tapi yang ini sangat berbeda, terutama dengan tambahan tetelan daging sapinya. Selain itu pun, kuahnya sedap. Namun yang membuat tempat ini berbeda adalah suasana vintage-nya. Ada kalender tahun 80-an dan televisi jadul yang menjadi daya tarik. Di warung yang buka dari jam 11 hingga 8 malam ini menyediakan menu cuanki yang banyak dijumpai di jalanan. Setiap satu mangkuk cuanki berisi batagor dan tahu kering, siomay, tahu putih, bakso urat dan ditambah tetelan daging sapi. Kemudian diguyur dengan kuah gurih sedap berisi kaldu tulang sapi yang terasa kenikmatannya. Bahkan bisa juga ditambah dengan mie instan sesuai selera, baik kuah maupun goreng. Sebagai pelengkap dan yang spesial di sini adalah adanya 2 jenis sambal yang tak kalah sedapnya, sambal jeruk dan sambal bawang. Mie bakso mau banyak lah, ada bakso Malang, ya mie bakso Solo, mungkin yang paling common, terus ada bakmi. Tapi kalau yang bakso yang khas Bandung kan memang cuanki. Nah, jadi memang saya pengen, kita bikin yang beda deh, cuanki tapi kita naikin kelasnya. Kalau cuanki biasa ini kan semuanya bumbunya kan tinggal beli di pasar aja ya, gampang gitu. Tapi kalau kita memang bikin sendiri, dan juga mungkin yang spesialnya kita pakai tetelan dan juga brisket. Harga untuk satu mangkuk bakso cuanki ini sekitar Rp18.000 sampai Rp24.000, tergantung dari menu yang dipilih. Bagi para pembeli, kelezatan kuah dan tetelan serta pilihan pedas sambalnya yang membuat mereka ketagihan. Selain itu, harganya juga terjangkau. Kalau aku sih lebih suka kayak sambalnya ya, karena sambalnya memang dia beda dari cuanki yang lain sih. Emang beda dari apa? Beda, si sambalnya itu beda. Terus ada gitu. Tetelannya juga ya? Iya, ada tetelannya. Pokoknya beda juga, dan kalian harus coba. Ya, baru pertama kali, udah 2 kali kesini tutup terus. Tadi sempat kencan juga. Enak, mantap banget. Bakso tetelannya mantap banget. Beda sama cuanki yang lain. Untuk harga sendiri gimana tuh? Kenapa? Harga ya Bagi Anda penikmat bakso dan tetelan, kuliner satu ini adalah pilihannya. Apalagi menyantap bakso dengan suasana jadul. Pemilik pun berharap nantinya cuanki menjadi oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung. Tony Oktora, Bandung. Kalau sebelumnya disuguhkan berbagai kuliner gurih, usai jeda kami akan menghadirkan yang pedas. Setelah jeda kami segera kembali.
Selamat datang di era siaran televisi digital bersama CNN Indonesia. Saat ini kita tengah memasuki tahap akhir peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, Anda akan semakin nyaman menikmati tayangan televisi dengan kualitas gambar dan audio yang lebih jernih. Dengan jangkauan wilayah layanan siaran yang lebih luas, akan semakin banyak lagi program berkualitas CNN Indonesia yang bisa Anda nikmati. Seperti Good Morning, Redaksi, News Update, Prime News, CNN Indonesia News Hour, dan masih banyak program unggulan lainnya. Apalagi jelang pemilu 2024, CNN Indonesia hadir dengan program-program yang akan mengawal jalannya tahun politik. Dalam program Political Show dan The Politician. Jadi tunggu apa lagi? Perkaya wawasan, ikuti berita yang up to date hanya di siaran televisi digital CNN Indonesia. Saatnya beralih ke siaran televisi digital sekarang. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan dana kepada korban gempa di Kabupaten Cianjur melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Jurnalis yang profesional dan berintegritas. Ini adalah modal kekuatan CNN Indonesia, sehingga kami terus menyajikan berita yang aktual, faktual, dan objektif sebagai kanal pemilu terpercaya. Saya Desi Anwar untuk CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya. Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Hewan laut lobster kerap disukai karena rasa dagingnya yang gurih. Di Bandung, lobster diolah dengan cara yang berbeda karena memadukan keju untuk menciptakan rasa creamy dan chili oil untuk menciptakan rasa pedas. Lobster, hidangan hewan kaya vitamin ini umumnya dimasak dengan cara dikukus atau direbus. Namun olahan lobster ini cukup unik karena dipanggang sekaligus di oven. Caranya tidak biasa, bagaimana dengan rasanya ya? Mari ikuti proses pembuatannya. Pertama, keluarkan dulu daging lobster dari cangkangnya. Cincang daging lobster menjadi kecil. Selanjutnya, tumis bawang bombay bersama bawang putih. Lanjut, masukkan potongan jamur bersama bawang putih utuh, tomat, dan zaitun. Kemudian, masukkan daging cincang lobsternya dan tumis kembali. Yang membedakan dari biasanya adalah masukkan chili oil bersama cooking cream. Terakhir, taburi keju mozzarella hingga kejunya menyatu. Sambil menunggu matang, panggang cangkang lobster hingga berubah warna menjadi orange. Setelah selesai, masukkan olahan matang lobster ke dalam cangkang. Taburi kembali olahannya dengan keju mozzarella dan panggang lobster di dalam oven. Lobster chili oil disajikan bersama kentang dan sayuran segar. Lobster au gratin atau lebih bisa dikenal dengan baked lobster atau lobster yang di oven lah gitu ya. Jadi ditambah spices aja sih sebenarnya, dikasih chili oil, nanti basicnya sama, ada beberapa item yang sama dengan lobster tender, cuman kita twist menggunakan beberapa ingredient lokal, terus ditambah agak-agak sedikit pedas ya supaya masuk ke lidah orang kita. Itu aja sih. Penyajian lobster ini ternyata menarik minat para pemburu kuliner. Tak hanya soal tampilan, rasanya pun dirasa nikmat. Menurut saya lobsternya itu so tasty
crunchy dengan rasanya powerful banget, dia sampai meresap ke dalamnya. Kalian harus cobain deh. Untuk lobsternya agak beda ya di sini, karena biasanya kalau lobster kan hanya creamy aja tuh. Kalau di sini kayaknya ada rasa strongnya gitu loh, jadi agak kicking ke mulut gitu. Tapi enak sih, nice combination. Di balik cangkangnya yang keras, lobster memiliki daging yang nikmat di dalamnya. Ini ya, dagingnya lembut, gurih, creamy dari sausnya, apalagi ditambah sensasi pedas dari cabenya, benar-benar menyatu banget di mulut. Olahan lobster di sebuah hotel di Cimbuluit, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp399.000 per porsinya. Bagaimana? Tertarik mencobanya? Dian Permatasari, Bandung. Liputan barusan merupakan penutup jumpa kita kali ini. Ikuti akun media sosial kami @transmediajabar. Saksikan selalu Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Zai Ul Haq pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.